Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Baik, Engkau selalu menyapa kami dengan kasih setia dan rahmat. Pagi ini Engkau akan menyapa kami melalui firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah melalui firman-Mu itu Engkau yang boleh berbicara menyentuh hati kami yang paling dalam, sehingga kami makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini. Roh Kudus, bimbinglah kami, untuk kami boleh terus taat di jalan Tuhan, untuk kami boleh terus disemangati oleh firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kehidupan. Dalam Kristus Yesus kami mohon. Amin. Pembacaan Alkitab terambil di dalam Efesus 2, surat Efesus 2, ayatnya ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Yang berbunyi demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bertemu. Rasanya 3 tahun saya sudah tidak ke sini. Dan puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu dan kita semua dalam situasi yang sehat. Kita akan merenungkan tema hidup lebih berarti. Jadi temanya hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup yang lebih berarti. Saudara-saudara, pertanyaan pertama, jadi Kristen itu enak atau tidak enak sebelum membahas tema? Nah, bolehkah Pro Kantor menjawab enak atau enggak enak? Wah, kalau ditanya enak atau enggak enak? Enak. Nah, di suatu retreat kataksasi yang mau CD, nah disitulah saya pernah membuat pertanyaan. Karena mau ikut Kristus, mau CD, maka pertanyaan, apa enaknya? Apa senengnya jadi Kristen? Enak dan senang. Jawabannya peserta kataksasi dengan mudah bisa menjawab. Lalu kalau saya coba kategorikan itu, suruh jawab 5 bisa enggak? Bisa, malah lebih dari 5. Mau tahu jawabannya? Yang menyenangkan 1, dapat sukacita. Ini sukacita. 2, dapat apa lagi? Keselamatan. Sukacita dengan keselamatan. Dapat apa lagi? Nomor 3, tiap hari dituntun oleh Tuhan. Benar gak? Ya, 3 jawaban. Yang keempat, ada masalah, ada kesulitan, tapi tidak takut. Benar? Benar 4 ini. Yang kelima, hidupnya lebih berarti. Itu yang saya kumpulin ya, suruh jawab A, B, C, D. Kira-kira jawabannya 5 itu.
Nah, terus saya bertanya, ini enaknya. Sekarang apa yang enggak enak? Sekarang apa yang tidak menyenangkan? Makin sulit. Ini karena Kristen mau dibaptis. Terus ada yang mikir, apa enggak menyenangkannya? Nah, yang pelajar menjawab dengan kata tidak. Tidak boleh nyontek. Nah, yang sudah kerja tidak boleh nyuap. Jadi kata-katanya tidak semua. Tidak boleh korupsi. Itu. Terus saya coba membandingkan. Kalau gitu banyak yang mana? Banyak senengnya kalau digambarkan slide-nya, atau banyak enggak senengnya? Kalau ditanya banyak senengnya atau enggak senengnya yang sudah sekian lama jadi Kristen? Banyak enggak senengnya, enggak semangatnya, itu tambah itu. Lalu pertanyaan saya, apakah sudah mantap? Sudah mantap dengan pilihannya? Atau mau dipikir lagi? Karena kalau mau ikut Tuhan, itu jangan setengah-setengah. Jangan separuh-separuh. Tapi kalau mau ikut ya terus maju. Gimana? Ini titik awal. Jadi baptisan sidi itu seperti orang mau melangkah, itu titik awal. Ada langkah selanjutnya loh. Sudah mantap belum? Itu. Jawabannya pada umumnya mantap. Mau ikut Tuhan? Mau itu. Nah, satu kata yang menarik bagi saya, ikut Tuhan, hidup kita dijadikan hidup yang berarti. Mari kita lihat slide kedua, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau ditanya hidup yang berarti itu seperti apa? Surat Efesus, terutama Efesus 2, kalau mau diringkas, kalau mau diperes, seperti air kelapa diambil santannya, kalau mau diperes, isinya hanya 2. Jadi ayat 1 sampai 10 gitu. Kalau diperes itu isinya jadi 2. Yang pertama, ada rahmat Allah. Rahmat yang tercurah untukmu gitu. Kalau ada rahmat yang tercurah untukmu, rahmat itu datangnya dari mana? Dari atas, dari Tuhan. Tuhan Sang Maha Kasih. Kalau rahmat itu berarti rahmat itu sekarang membasahi kehidupan kita, gitu. Nah, Allah sebagai Sang Sumber Kasih memberikan rahmat, memberikan kasih-Nya kepada setiap orang di muka bumi. Itulah enaknya. Enaknya yang pertama. Di mana ayatnya, Pak? Ayatnya ya ada di Efesus 2 ini. Allah yang kaya dalam kasih, tidak membiarkan bangsa-bangsa, bukan Yahudi, bukan keturunan Abraham, tetapi setiap bangsa, untuk tidak dibiarkan menderita, tidak dibiarkan mendapatkan murka Allah. Ayat 4 itu. Maka ada yang pertama tadi, ada rahmat, tawaran kasih, rahmat Allah tercurah untukmu. Ini pertama enaknya. Enaknya yang kedua apa, Pak? Ayat 5 ke sana itu kalau digambarkan, ada Kristus. Siapa Kristus?
Surat Efesus mau menggambarkan Kristus itu seperti tangan yang terulur. Tangan yang terulur dari mana? Dari Allah. Itulah. Jadi tangan Allah yang terulur. Itulah Yesus. Tangan Allah yang terulur untuk apa? Untuk merangkul. Kalau Allah itu penuh dengan rahmat, sekarang Kristus itu sebagai tangan yang terulur untuk merangkulmu. Sehingga surat Efesus mau ngomong, Yesus datang memisahkan tembok-tembok pemisah antara orang Yahudi keturunan Abraham, orang luar. Diruntuhkan tembok-tembok pemisah. Diruntuhkan tembok-tembok pemisah itu, gitu. Dan betul melalui tangan Kristus, orang kusta yang disisihkan, dipulihkan enggak? Iya. Betul melalui tangan Kristus pemungut cukai, hidupnya itu disono, dirangkul, masuk. Itulah tangan yang penuh kasih kan? Itulah dua tangan. Dua tangan yang kita alami. Ada rahmat Allah yang tercurah, ada tangan Kristus yang merangkul. Sehingga kita semua, saudara dan saya, dimasukkan. Dimasukkan di mana? Dimasukkan menjadi satu keluarga. Keluarga siapa? Kalau keluarga kan ada marganya kan? Keluarga Allah. Itulah rahmat Allah. Itulah tangan Kristus yang terulur. Kita lihat slide yang ketiga. Kalau kita bedah lagi, kita dalami lagi, maka mari hidup itu berarti karena apa? Satu, rasakan cinta pertama ini. Nah, cinta pertama yaitu ada cinta Allah untukmu. Allah itu digambarkan banyak karakter Allah ya, maha besar, maha bijaksana, betul? Maha adil, betul? Tapi satu yang tidak boleh dilupakan, maha kasih. Itu menurut Efesus. Allah yang kaya dengan rahmat, tidak membiarkan orang-orang binasa itu. Jadi alami dong cinta pertama itu. Allah maha kasih dan rasakan sentuhan cintanya. Ini maka saya katakan itulah cinta yang pertama. Ketika setiap orang, siapapun dia, tetap dicintai Allah itu. Manusia boleh menolakmu. Bahkan saudara kandung boleh tidak akur. Orang boleh menyisihkanmu, membencimu. Tapi kasih Allah tidak pernah berubah untukmu. Itulah kasih yang tidak tergoncang, yang tidak terpengaruh oleh apapun, termasuk oleh dosa itu. Jadi disitulah kasih Allah, kasih yang selalu mengulurkan tangan, termasuk kepada anak yang terhilang kan. Anak yang terhilang tidak dikatakan udah cincai satu, tapi tetap dibukakan pintu. Ketika datang cinta Allah untukmu, dia juga tidak menuding, kamu kemana aja, kamu dosa, kamu sesat, kamu brengsek. Tidak menuding, kamu brengsek nanti masuk neraka, kamu berdosa nanti dihukum kekal. Tapi kasih seorang Bapa, itulah kasih Allah yang merupakan anugerah, grace untuk kita. Yang berlari merangkul, bukan hanya merangkul, kasih Allah untukmu itu justru Allah mengembalikan martabatnya, bukan? Dalam kisah anak yang hilang, dirangkul.
Setelah dirangkul, dikasih sepatu. Itulah anugerah grace yang tidak pernah berubah. Jadi di sini karena satu, ada rahmat kasih Allah yang selalu melimpah untukmu. Dua, slide-nya boleh ditampilkan. Sebelum itu, ya. Ya. Nah, saudara-saudara, rasakan cinta yang kedua. Waduh, dicintai. Satu, dicintai Allah. Dua, kita itu dicintai Kristus. Ada cinta Kristus untukmu. Maka perhatikan yang bawah itu ada engrafted. Istilahnya kok gitu ya? Ya udah, enggak apa-apa lah. Saya pakai istilah-istilah Latin ini untuk kita coba pahami ya. Cinta Kristus untukmu itu seperti apa sih? Itu. Rahmat yang kedua. Saya dibawa. Saya didekatkan. Ini ada tanaman. Kalau tanaman itu mau dicangkok, kira-kira saudara-saudara harus diambil. Saudara yang berdosa justru disitulah didekatkan, dicangkokkan. Nah, orang mencangkok itu kan tanaman pokoknya itu kan dibersihkan kan. Terus baru tanaman yang kedua dibawa ke situ. Engrafted itu artinya seperti itu. Gitu. Dan ini yang mengatakan Yohanes Calvin. Dia mengatakan saudara yang berdosa, yang bersalah bukan hanya sekedar dikasihi. Bukan hanya diulurkan tangan. Tapi dibawa ke satu pokok keselamatan, itu Kristus. Terus engrafted itu apa? Ditempel. Tuh. Tadi kita membaca Yohanes 15, akulah pokok anggur, gitu kan, di pembukaan. Nah itulah pokok anggur, lalu kita itu ditempel, dicangkokkan kan, dibawa kepada Kristus, itulah. Saudara dan saya dicangkokkan. Istilah Latinnya institutio, dibawa. Jadi yang dibawa ya saudara, saya dibawa kepada pokok keselamatan. Didekatkan, dilekatkan. Loh, enak enggak jadi orang Kristen itu? Itu enaknya yang kedua. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Tapi justru setelah dilekatkan, kalau saudara mencangkok tanaman, setelah dibawa, ada proses pertumbuhan enggak? Ada toh? Karena melekat pada pokoknya. Itu yang disebut yang baris ketiga ini. Saudara akan dibenarkan. Justifikasio. Saya yang punya perangai tertentu, nah akan diubah. Jadi dibenarkan dan dikuduskan ini hampir mirip gitu ya. Proses, ada yang proses, ada yang sekali jadi. Dibenarkan, dikuduskan. Sehingga hidup kita makin lama makin baik. Iya. Kalau hidup tidak ada perubahan, itu hanya sekedar tambah usia. Tapi hidup yang makin baik berarti di situ kita dibenarkan, dikuduskan, dan akhirnya hidup kita akan memuliakan Allah. Saya hidup untuk menjadi berkat. Itulah kalau kita coba tafsirkan kira-kira ringkesannya dua. Rasakan cinta Allah untukmu, rasakan cinta Kristus bahwa saudara dicangkok dan saudara kemudian mengalami sebuah proses perubahan, proses pertumbuhan di dalamnya, sehingga kehidupan kita akan memuliakan Allah. Aplikasinya apa? Nah, aplikasinya, saudara-saudara, slide berikutnya. Nah, saudara-saudara, hidup lebih hidup. Nah, kalau begitu berarti starting well. Mulailah dengan yang baik. Karena apa? Hidup itu hanya sekali. Hidup sekali kok terus bergerak. Cepat ya, cepat. Tahu-tahu ini besok Mei loh. Sudah Mei loh.
Padahal baru kemarin Natal. Mulailah dengan yang baik. Karena hidup itu cepat. Hidup itu cepat karena apa? Hanya menjalani 2 titik. L, lahir. Terus bergerak. Tambah 1, tambah 1. Sampai mana? M. Itulah garis hidup. Nah, saudara-saudara, garis hidup itu starting well. Ayo, lakukan yang baik. Ada 4 masa dari titik L sampai titik M. Kalau dihitung itu 4 masa. 1, masa mengisi gelas kosong. Inilah masa sekolah, belajar, kuliah, S1, S2, S3, ngisi gelas kosong dengan ilmu pengetahuan macam-macam. Sudah jalani belum? Sudah. Selesai. Masa kedua. Ada tangga enggak ya? Masa naik tangga. Oh, di belakang. Itu ada tangga. Tangga 1, ngejar karier. Modelnya P7 kalau orang Cinere. Berangkat pagi-pagi. Pulang petang-petang. 6. Tambah 2, penghasilan pas-pasan. Potong pajak, potong persembahan, pinggang pegel, dan sebagainya. Naik tangga. Sudah dijalani? Sudah. Masa di puncak. Oh, masa di puncak itu masa yang menyenangkan ya. Kalau hidup menjadi lebih baik, ya punya ini, punya itu, punya cucu, ngomong cucu, enak ya? Enak. Masa keempat dijalani, ya sedang dijalani, ya saya tidak tanya mana yang enak. Pertanyaan saya adalah, setelah masa keempat, masa turun lembah. Yo, kalau starting well, mari masa turun lembah. Turun lembah itu dengan kemunduran, mau bangun. Oh, ngulet dulu kaki dulu turun lembah. Kalau dulu masa mudanya, tasnya isinya apa? Parfum yang wangi. Sekarang isinya apa? Minyak kayu putih, Remason itu. Saudara-saudara, itulah starting well. Sudah? Sudah. Terus running well. Terus berjalan? Iya. Kalau terus berjalan gimana kita? Nah, kalau kita lihat Efesus 2 ayat 1, itu mau nggambarin gini. Running well, iya running well. Running well itu tiap tahun itu rasanya tambah 1. Tapi kalau dihitung-hitung tambah 1-nya ini gini, saudara itu diajak berputar 1 putaran. Bumi ini berputar mengelilingi matahari loh. Berputarnya berlawanan arah jarum jam. Jadi yang muter 360 derajat, jatuhnya di sini lagi setahun. Kurang 1 atau tambah 1 usianya? Running well. Running well itulah. Running well ya terus ya. Iya, sudah berapa putaran? Yang saya 60, jadi 60 kali diajak putar itu ya. 1, 2, 3, 60, 70 ya 70. Running well. Sudahkah kita juga memulai dengan yang baik dan terus menjadi yang terbaik? Dan akhirnya finishing well. Saudara-saudara, finishing well. Untuk bisa sampai garis yang terakhir, ada 2 yang perlu. 1, daya tahan. 2, daya juang. Nah, ini yang perlu. Nah, finishing well. Seorang pelari yang baik, pelari maraton, bukan ditentukan kemenangannya di 100 meter pertama, walaupun itu langkahnya paling cepat loh. Tapi ditentukan di kilometer terakhir, finishing well. Hidup lebih berarti. Saudara-saudara, saya mau tutup kisah ini dengan sebuah kisah
sebuah kisah sungguh tragis. Di usia 9 tahun, ayahnya dipanggil Tuhan. Lalu tinggal ibunya. Ibunya ini harus membesarkan 4 anak. Dengan apa? Dengan cara membanting tulang. Hari-hari dilewati dengan penuh kesulitan. Nah, pengalaman yang membekas pada anak ini, katakanlah si Adi ini, pengalaman yang membekas yang selalu terpatri di dalam hidupnya. Suatu hari keluarga ini pernah diusir dari rumah kontrakan. Karena apa? Tidak mampu membayar uang sewa selanjutnya. Waktu terus berjalan, tidak ada air mata, tidak ada kesulitan sebagai makanan sehari-hari. Jalan di depan pun terasa suram untuk dilalui. Dan tidak ada lagi figur ayah yang bisa memberi penghiburan. Karena ayah yang dikasih itu sudah meninggal. Sementara ibunya terlalu sibuk membanting tulang untuk menghidupi 4 anak-anaknya. Saudara-saudara, kehidupan itu begitu keras untuk dilakukan. Tapi Andi ini bertahan. Ibunya bekerja keras mencari uang. Sehingga kadang-kadang Andi ini harus ikut berjualan, saudara-saudara. Hidup dalam kemiskinan, lalu secara fisik untuk anak yang umur 9-10 tahun ini, dia termasuk pendek. Selain pendek, orang ini kalau ngomong cadel. Jadi tidak bisa ngomong RL itu. Nah, puncaknya kelas 2 SMA. Menerima rapot semuanya merah. Hanya satu yang tidak merah, olahraga. Karena jengkel, rapot itu disobeknya. Lalu dia memutuskan untuk berhenti sekolah. Lengkap sudah penderitaannya. Cadel, sering diejek, miskin, pendek, ditambah lagi DO. Saudara-saudara, dia menjalani kehidupan itu. Dalam kesesakan di dada, suatu saat pernah dia mau bunuh diri. Lalu di benaknya dia ingin mengakhiri hidupnya. Untuk apa seperti ini? Di depan, di tangannya sudah ada tambang. Saudara-saudara, tapi terlintas wajah ibunya. Ibunya yang berpeluh, bekerja keras. Dalam jerih lelahnya, diurungkan niat itu. Lalu dia melirik sejenak, melihat ada buku. Buku di tempat tidur ibunya. Buku itu judulnya Berdamai dengan Allah. Tulisan dari Billy Graham yang rupanya tergeletak di kamar tidur mamanya. Andi mendekati itu dan membaca selembar. Dibukanya selembar lagi. Entah mengapa Andi terdorong untuk menyelesaikan buku itu. Andi sangat terkejut bahwa hidup itu berharga. Allah tetap mengasihi meskipun semua orang meninggalkannya. Ia tersentak, matanya berkaca-kaca. Hidupnya kemudian berubah. Rasanya mustahil untuk mencapai kembali. Ia kembali ke sekolah. Tapi punya satu tekad, hidup lebih baik. Itulah sebuah keinginan. Keinginan yang muncul dari Andi. Nah, bangkit kesadaran. Keinginan, kesadaran. Tidak peduli kepala sekolahnya apakah mau menyaksikan kesungguhan Andi. Tidak peduli dia murid yang paling tua. Tapi dia kembali masuk ke sekolah itu. Semangat menggebu-gebu. Ia bekerja keras dengan membiayai sekolah. Dengan berjualan, pada saat itu jualan baju gitu. Jualan bantal listrik. Itu adalah sebuah sikap. Hidup lebih baik berarti mempunyai sebuah tujuan. Ada kesadaran,
ada tujuan, tapi juga ada sebuah sikap. Itu dia berusaha sekuat tenaga. Lalu ia pun makin berkembang karena menemukan teman yang selalu memberikan semangat. Saudara, itulah sebuah relasi. Semangat, hidup yang lebih baik, punya tujuan, punya sikap, ada relasi dari teman-teman yang saling mendorongnya untuk maju. Nah, saudara-saudara, hidup yang lebih baik, mari kita jalani. Karena tidak ada manusia yang tidak bisa berubah. Kalau dia dikasih Allah dan ada tangan Kristus yang menuntunnya, dan di dalam tempo 4 tahun, dia akhirnya selesai, dia akhirnya lulus, dia akhirnya dapat beasiswa, dan Andi ini sekarang menjadi seorang fasilitator, motivator yang sukses. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat hening.